Shalom, selamat pagi semuanya teman-teman. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis data produksi ya. Produksi dengan pendekatan fungsi produksi COP12 ya. Jadi pada presentasi ini teman-teman saya akan menjelaskan mulai dari data yang digunakan, terus alasan mengapa model COP12 ini dipakai, kemudian juga tentang apa namanya? Kenapa variabelnya itu diubah ke bentuk logaritma natural atau sering kita sebut sebagai ln, sampai pada hasil regresi, terus kita antilenkan si bagian A-nya ya, karena dia teknologi, sampai pada hasil regresi dan interpretasinya teman-teman. Juga nanti ada bentuk dari kurva T dan kurva F-nya. Oke, yang perlu berlama-lama lagi, kemudian kita akan masuk ya. Di sini saya mempunyai data ini saya ambil dari buku Gujarati ya, ada 51 observasi data, ada 51 ya teman-teman ya. Nah, di sini ada 3 variabel utama teman-teman. K itu variabel ya, K itu bisa jadi parameter ataupun variabel. Nah, di sini ada 3 variabel utama, yaitu ada Y sebagai output ya, atau Y itu adalah hasil produksi, bisa dikatakan seperti itu. Kemudian L itu sebagai tenaga kerja, dan K itu sebagai modal teman-teman. Jadi data ini di sini teman-teman ini menggambarkan ya bahwa ada hubungan ya antara jumlah tenaga kerja dan modal terhadap hasil produksi. Tujuan analisisnya adalah melihat apakah perubahan pada tenaga kerja dan modal itu apakah benar-benar berpengaruh terhadap output, dan nanti akan diuji seberapa besar sih pengaruhnya. Nah, jadi maksudnya itu intinya adalah kita ini ingin menjawab ya teman-teman pertanyaan penelitian, apakah produksi Y ini, hasil produksi itu dapat dijelaskan oleh tenaga kerja dan modal, gitu kan? Variabel tenaga kerja, apakah dapat dijelaskan oleh modal, atau apakah nanti kita menjelaskan seberapa besar pengaruh secara simultan dan pengaruh secara individu, teman-teman, dari input tersebut. Oke, kenapa kita memakai fungsi Kopdogos, teman-teman? Intinya adalah model yang digunakan adalah fungsi produksi Kopdogos karena ini adalah fungsi di mana ini bisa dikatakan sangat populer dalam ekonomi produksi dan ekonometrika ya, untuk menjelaskan hubungan antara input dan output. Jadi secara umum fungsi Kopdogos itu adalah Y ya. Y di sini adalah output, A di sini adalah konstanta atau tingkat teknologi, teman-teman. Lalu L di sini ya. Mana nih? Oh, enggak, L. Sebentar. Lalu kan nanti fungsinya begini ya. Mana sih ya? Intinya L ini L X ini kan harusnya L ya. X2 ini L. Nah, L nanti ini diganti jadi L ya. L ini nilai yang menjadi tenaga kerja, kemudian K ini modal, ya kan? Nah, di sini teman-teman, karena alpha, bukan deh. K itu adalah modal dan alpha dan beta itu adalah alpha dan beta ya teman-teman. Itu adalah elastisitas output terhadap masing-masing input. Oke, kenapa model Kopdogos ini cocok ya teman-teman? Karena eh, model fungsi dari Kopdogos ini sendiri ya, itu memang dirancang untuk menggambarkan bagaimana sih input produksi dapat bekerja secara bersamaan dalam membentuk output. Nah, jadi model ini sederhana banget, tapi kuat secara teori. Jadi, nantinya model ini nanti gampang ditafsirkan ya dalam penelitian ekonomi. Oleh karena itu, kalau misalkan menganalisis input dan output, rata-rata ya hampir semuanya lah ya menggunakan model Kopdogos, teman-teman. Oke, sekarang kita akan masuk ke praktik, teman-teman. Nanti ini ya, saya akan jelaskan dulu ya kenapa kita ambil logaritma natural pada kedua sisi, ya. Kenapa harus pakai ln ya? Kenapa? Karena bentuk dari si Kopdogos ini teman-teman, ya. Bentuknya itu adalah perkalian berpangkat, kan bisa lihat di sini. Y sama dengan A kali A pangkat A kali X1 pangkat beta 1 gitu kan. Beta kali beta 2 pangkat beta 2 gitu kan. Nah, bentuk ini tidak linear teman-teman. Padahal dalam asumsi asumsi klasik ya, itu regresi itu harus linear. Nah, supaya itu linear, maka kita harus ambil logaritma natural pada kedua sisi.
Bagaimana caranya? Ya berarti di-learn setiap variabel. Kemudian di sini berarti learn Y, ya kan? Berarti learn A, beta 1 menjadi learn X1, beta 2 learn X2, tambah error term. Nah, setelah di-learn ya teman-teman, model itu akan berubah ya menjadi beta 0, beta 1 learn L gitu kan. Beta 2 learn K dan ET. Oke, jadi alasan utamanya Dylan ya ingat kenapa? Karena agar model Kopdogas yang aslinya non-linear ini ya teman-teman. Ini kan non-linear nih, kalau dilinear kan berarti jadi begini, ya kan? Tidak ada pangkat lagi. Nah, sehingga nanti bisa diestimasi dengan OLS kalau misalkan dia sudah linear. Kedua, untuk apa? Agar koefisiennya itu bisa ditafsirkan sebagai elastisitas teman-teman. Yaitu ada nanti presentase perubahan output akibat perusahaan. Nanti misalkan nih, ada tentang presentase perubahan output akibat perubahan 1% pada input, teman-teman. Nah, ketiga itu nanti akan dilakukan transformasi log yang nanti sering membantu bagaimana kita nanti dapat mengurangi masalah sebaran data yang sangat besar ya dan perbedaan skala antar variabel. Nah, dengan kata lain teman-teman, pada akhirnya kita melakukan logaritma natural itu adalah untuk membuat model ini lebih mudah dianalisis dan lebih stabil juga dan lebih enak untuk ditafsirkan. Oke. Kemudian kita akan masuk ke praktik ya teman-teman. Banyak pasti yang masih bertanya-tanya gimana sih cara untuk melakukannya. Oke, caranya gampang banget kalau di Excel ya. Di EVS juga gampang, sebenarnya banyak alat ya teman-teman untuk mengerjakan ini. Cuman aku bakalan ngajarin di EVS di Excel dulu. Len, len Y, terus ini len L. Di sini len K. Oke. Oke, di sini gampang aja teman-teman ya. Kita bisa langsung aja isi. Berarti di sini sama dengan ya. Masukin aja learn ya. Kita masukin ini tutup kurung. Oke. Nah, ini kita tarik ke bawah teman-teman. Oke. Nah, begitu juga dengan learn L ya teman-teman. Berarti sama dengan ketik learn ya. Terus pilih learn L ya yang mau kita hitung. Terus tutup kurung, enter. Nah, terus tinggal tarik aja ke bawah. Oke, gampang ya. Kemudian salah. Kemudian sama dengan lagi untuk learn K, learn, klik 2 kali, ya, tutup kurung, enter. Oke. Nah, di sini teman-teman aku udah melenkan ya setiap variabelnya ini. Salah, salah. Aku udah melenkan setiap variabelnya dan ditransformasi logaritma lah ya. Nah, sekarang caranya adalah kita akan masuk bagaimana membuat hasil regresinya di Excel, teman-teman. Gampang banget ya. Kalau bagi kalian yang udah paham lah sama statistika ya dari semester semester 2 lah ya. Nah, itu pasti kalian udah diajarin gimana cara melakukan regresi di Excel, teman-teman. Di data, kalian pergi ke data analisis ya. Di sini kalian cari ya yang namanya regression. Kalian kalau udah dapat, terus kalian klik 2 kali. Nah, di sini teman-teman, kita bisa input ya. Kita hapus dulu. Ini kita hapus. Oke, ya. Input Y-nya. Nah, input Y yang kita pakai itu teman-teman adalah input dari LN, learn-nya, yang udah kita learn ya. Nah, ikut label yang di atasnya ya, teman-teman. Ikut sampai tarik ke bawah, tapi kalau ya deh. Nah, boleh nggak ikut label yang di atasnya, tapi nanti kalian matiin labelnya gitu loh. Tapi karena aku pengen labelnya aja ya udah ikutin aja. Kemudian
Untuk input X, teman-teman. Input X ini kan berarti dia tuh variabel bebasnya kan, independennya. Nah, kita pakai apa? Berarti kita pakai L dan K. Caranya gimana? Kita blok dua-duanya. Terus kita Ctrl Shift, terus kita taruh panah ke bawah. Oke? Kemudian klik ini. Nah, kalau kalian tadi ngikutin label, berarti labelnya kalian centang. Oke? Output range-nya. Nah, ini untuk terserah aja teman-teman, ada residual, ada standarnya. Tapi karena aku di sini akan menganalisis residunya juga, nah itu jadi sangat penting banget. Kemudian kalau ini udah sesuai teman-teman ya, kita klik ya, sabar dulu. Output range-nya kita mau letakin di mana? Nah, kalau aku mau letakinnya di sini, ya kan? Nah, klik OK, terus ini klik OK aja. Oke, di sini udah langsung kelihatan teman-teman Excel udah bisa langsung menghitungnya ya. Makanya kalau kita udah pakai Excel berarti itu udah cepet banget kerjaan kita. Oke, ini namanya kita meneliti ya teman-teman. Nah, sekarang saya akan jelaskan teman-teman gimana sih maksud dari maknanya satu persatu. Sebentar, saya rapikan dulu ya. Saya akan ubah ini dalam bentuk 4 di belakang koma, biar lebih akurat gitu. Ini juga 4 di belakang koma. Oke, ini juga 4 di belakang koma. Berapa sih ini? Oke, hmm, ini udah 4 di belakang koma ya. Nah, untuk residu ya teman-teman ini juga kita kotkan ya. Bentar. Ini kita juga 4 di belakangin koma. Oke. Nah, kita rapikan dulu ya. Supaya nanti agak lebih mudah untuk menginterpretasikannya. Standar residu, kan. Oke, sekarang kalau misalkan kalian ya, di sini udah kelihatan ya teman-teman. Setelah ditransformasi ke logaritma ya teman-teman. Yang di sini tuh adalah yang paling penting. Aku codingin ya, saya jelaskan maknanya satu persatu. Menjadi fungsi kalau misalkan kita udah lihat nih teman-teman dari hasil regresi, berarti di sini kan koefisien dari ln L itu apa? Ini kan harusnya jadi ini kan beta beta satu nih teman-teman, ya kan? Nah berarti artinya kan ini nilainya 0,4683. Artinya jika tenaga kerja itu naik 1%, maka output itu akan diperkirakan naik ya sekitar nilai koefisien ini yaitu 0,4683%. Dengan asumsi adanya ceteris paribus. Begitu juga dengan lenka. Kalau lenka ini kan nilainya 0,5213 teman-teman. Jika modal itu naik 1% saja, maka output itu akan diperkirakan naik sekitar 0,5213%. Nah, jadi itulah jangan lupa untuk gunakan asumsi ceteris paribus ya. Nah, jadi di sini udah kelihatan bahwa oh ternyata benar ada pengaruh gitu kan. Dua input ini, labor dan capital, itu benar-benar berpengaruh positif terhadap produksi. Kalau berpengaruh negatif tandanya apa? Tandanya apa? Berarti koefisiennya di sini teman-teman ada minusnya. Oke. Sekarang nilai konstanta teman-teman. Nilai konstanta pada model di sini kan ini kan 3,8876 ya. Dalam model log-log teman-teman, konstanta ini bukan berarti output ketika input 0 karena dalam praktik ekonomi teman-teman, nilai nol pada input itu nggak realistis. Nah, jadi kalau dikembalikan ke bentuk asli, konstanta ini mempresentasikan komponen skala teknologi sebagaimana di sini ya. Tadi kan di sini A itu adalah teknologi, teman-teman.
ya. Oke, gimana caranya? Berarti kan, kalau kita mau bikin, kalau mau kita kembaliin dia ke teknologi, berarti kan A, kita sebut sebagai teknologi, diantilenkan menjadi, kalau diantilenkan berarti kita bikin yang namanya eksponen kan teman-teman. Berarti sama dengan eksponen. Nah, kita pilih yang si inverse ini, gitu kan. A ini. Berarti kalau kita giniin, hasilnya jadi, nah, 48. Nah, jadi nilainya si teknologi itu sendiri, teman-teman, A itu ya, adalah 48,79. Nah, nilai 48,79 itulah yang menjelaskan adanya skala teknologi ataupun faktor efisiensi dasar dalam model produksi, teman-teman. Oke? Sekarang saya masuk ke dalam interpretasi yang sangat-sangat lebih tajam lah ya. Di sini saya akan menjelaskan bahwa ada, kalau karena modelnya log-log teman-teman, maka koefisien itu langsung dibaca sebagai elastisitas. Jadi ini bisa kita ganti sebagai elastisitas. Koefisien 0,4683 pada tenaga kerja dan 0,5213 pada modal, itulah yang menunjukkan bahwa ada seberapa sensitif sih output terhadap perubahan input. Nah, ini penting teman-teman dalam ekonometrika ya, karena kita nggak mau karena kita hanya ingin tahu karena kita tidak hanya ingin tahu ya tentang arah pengaruhnya doang, tapi juga kita ingin tahu berapa besar sih pengaruhnya terhadap hasil produksi gitu. Nah, kalau dari hasil ini kalau kita jumlahin nih ya, di sini berapa jumlahnya? Nah, tenaga kerja itu berpengaruh positif terhadap output ya di sini, nggak ada tanda minusnya. Modal juga berpengaruh positif dan pengaruhnya itu sedikit lebih besar daripada tenaga kerja gitu. Kalau ini dijumlah jadi 0,4. Coba ya kalau kita zoom 0,46. Aduh, salah gua. Zoom. Ini kalau kita jumlah jadi berapa coba? 0,9. Nah, ini tuh nunjukin ya teman-teman, kalau Y sama dengan beta 1 tambah beta 2 itu masih kurang dari 1, berarti decreasing return to scale. Kalau dia sama dengan 1, berarti constant return to scale. Tapi karena dia hampir mendekati 1, teman-teman, itu bukan berarti kita bisa langsung sebutkan dia sebagai constant return to scale, tapi masih decreasing return to scale. Oke, paham ya untuk sampai sini? Berarti di sini decreasing return to scale. Nah, ini decreasing return to scale. Oke, kemudian apalagi? Kemudian adalah uji T, teman-teman. Di sini aku udah bikin grafiknya sih, uji T-nya. Oke, sekarang kita harus tahu teman-teman berapa sih tes statistik ya. Kalau misalkan kalian dalam statistika satu kan dulu masih, dalam statistika 2 dulu masih pakai manual kan ya, harus lihat tabel gitu. Tapi di sini gampang teman-teman ya. Kita ketik dulu T tabel ya. Terus sini ada F tabel. Nah, T tabel itu berarti kita mau uji dua arah ya teman-teman. Berarti berapa ya? Sama dengan T, T invite 2 tail, terus probability-nya kan tingkat signifikasinya tadi kan 95%. Berarti kalau itu kan berarti 0,05, berarti di sini 0,05, terus degree of freedom-nya tadi 48 ya. Karena kan 51 observasi dikurangi 3 jadinya 48. Gampang ya. Nah, nilai T tabelnya ini teman-teman.
Nah, nilai F tabelnya itu adalah sama dengan F invite RT, terus kita masukin DF1, DF2, berarti kan tadi 0,05, DF2-nya, DF1-nya itu adalah 2, kemudian DF2-nya itu 48. Sebentar, ada salah nih. Oh, salah ya. Di sini saya nggak harusnya pakai 2, salah di sini. Harusnya pakai ini. Nah, hasilnya F tabel dan T tabel nih, teman-teman. Oke, di sini aku udah ada bikin kurvanya sih, teman-teman ya. Langsung aja kita analisis ya. Di sini pada T tabel ya, T tabel pada untuk si terhadap ln L ya ini. Ini kan T hitungnya dia tuh 4,734 nih. Lihat dari sini, ya kan? Ini, lihat dari sini. Artinya nah, sedangkan T ini kan T hitung. T tabelnya tadi yang udah kita dapat itu 2,01, teman-teman. Karena T hitung lebih besar daripada T tabel, maka itu berada di daerah penolakan H0, maka H0 itu ditolak. Ya. Gagal terima H0. Oke? Jadinya variabelnya ini tuh signifikan, teman-teman. Oke? Terbukti gitu loh hipotesisnya. Maka kemudian untuk LNK ya. Di sini untuk LNK, teman-teman, LNK ini sendiri ya, dia itu punya nilai T hitungnya itu 5,380. Di sini kalian bisa lihat ya, 5,380 ya, dengan tes tabelnya itu 2,016. Sama, ketika T hitung itu lebih besar daripada T tabel, maka gagal tolak HA. Ya kan? Berarti HA H0 ditolak gitu. Langsung aja. Berarti ada pengaruh kedua variabel tersebut, teman-teman, antara si L dengan si K itu benar-benar signifikan secara parsial. Oke. Nah, kalau misalkan kalian udah ngelihat ini sih bisa bisa apa namanya pengaruhnya lebih, kalau misalkan kalian bisa lihat, oh oh gagal tolak HA gitu kan. Berarti kalian bisa langsung lihat juga, teman-teman, probabilitasnya. Nah, di sini probabilitasnya juga bisa dilihat, tapi di sini nih 0 kan. Nah, kalau dia kurang dari 0,05, berarti benar-benar bahwa apa namanya, tenaga kerja dan modal itu memang berpengaruh secara signifikan terhadap output. Jadi jangan melihat probability ininya dulu, P value-nya, tapi kalian lihat dulu nih, bandingkan dulu sama T tabelnya gitu. Oke, kemudian adalah uji F, teman-teman. Uji F ini sendiri, teman-teman ya, adalah uji F secara simultan. Mana ya? Ini dia. Ini adalah tabel, ini adalah kurvanya. Nah, uji F ini, teman-teman, untuk mengetahui apakah model itu secara keseluruhan signifikan. Kalau tadi itu ngelihat pengaruhnya per variabel ya, per individu ya. Nah, F hitungnya itu 645. Kalian bisa lihat di sini. F hitung itu di sini, teman-teman ya. Ini F hitung 645. Kemudian sedangkan F tabelnya itu berada di 3,19072 ya. Nah, karena F hitung, teman-teman, pada F tabel pada taraf 5% dengan tadi DF1 ya, DF1-nya adalah 2 dan DF2-nya adalah 48 ya. Sehingga nilai F tabel adalah sekitar di 3,1907. Nah, karena F tabel itu lebih kecil daripada F hitung, maka dengan P value yang kita lihat juga dia sangat kecil.
Maka dapat disimpulkan teman-teman bahwa secara statistik ya, model ini secara simultan signifikan. Berarti secara bersama-sama teman-teman bahwa tenaga kerja dan modal itu memang mampu menjelaskan variasi output yang di sini. Bulan Y. Oke. Kemudian kita berbicara tentang nilai R square teman-teman. Oke, nilai R square dan adjusted R square. Adjusted R square ini buat ngelihat regresi berganda, teman-teman. Nah, karena regresi kita ini lebih dari satu, teman-teman, maka ini disebut berganda. Oke, kalian bisa lihat bahwa di nilai R square ini nilainya 0,9642, artinya sekitar 96,42% ada variasi output dapat dijelaskan oleh variabel tenaga kerja dan modal dalam model ini. Kemudian kalau untuk adjusted R square ini sendiri sebesar 0,9627 yang juga sangat tinggi ya teman-teman ya. Nah, ini yang menunjukkan bahwa setelah disesuaikan dengan jumlah variabel dan sampel, nah si model ini itu mampu menjelaskan sebanyak itu teman-teman. Sebanyak 96,27%. Ya. Dengan kata lain teman-teman berarti tercapai ya goodness of fit-nya yang sangat baik ya. Berarti model dari produksi untuk menjelaskan data ini itu sangat cocok dengan data yang dinamis lah. Oke, kalau kita lihat secara ekonomi teman-teman ya, em, hasil ini memberikan kita pesan yang sangat jelas karena kenaikan tenaga kerja akan meningkatkan output. Kedua, modal juga penting dan pengaruhnya sedikit lebih besar daripada tenaga kerja. Ketiga, keduanya bekerja secara positif dan signifikan dalam membentuk produksi. Nah, kalau dijumlahkan teman-teman berarti elastisitasnya adalah 0,9896. Kalau nilai ini dekat 1, seperti yang tadi sudah saya katakan, maka dia DRS, decreasing. Oke. Kemudian kita langsung masuk aja kepada output residual, teman-teman. Sebagian besar teman-teman kalian bisa lihat di sini ya, di residual ini. Nah, di sini kalian bisa lihat bahwa apa namanya? Sebagian besar bahwa residual itu terlihat kecil, yang berarti prediksi model itu cukup baik, teman-teman. Nih, kalian bisa lihat ya. Antara nilainya itu antara di minus 0,5 ya dengan satu nih. Tapi ada yang satu diobservasi ke 32. Nah, observasi ke 32. Nah, nanti ini yang dianalisis dalam laporan saya, teman-teman. Oke? Em, jadi berdasarkan hasil, teman-teman, dapat saya simpulkan bahwa model Kopdogas yang digunakan itu menghasilkan valid ya dan signifikan dengan data terdiri dari 51 observasi dan modelnya menggunakan variabel labor sebagai L dan kapital sebagai K dengan melakukan transformasi LAN ya untuk melinearkan model dan memudahkan interpretasi elastisitas. Kemudian di sini juga terbukti bahwa tenaga kerja itu berpengaruh positif dan signifikan terhadap output ya, sebagaimana terlihat dalam visual kurva distribusi ya, modal juga begitu teman-teman. Nah, model ini juga memiliki R-square-nya 96,42 dan adjusted R-square-nya apabila R-square dan adjusted R-square-nya ini saling berdekatan, teman-teman. Berarti model ini benar-benar baik dan benar-benar mampu menghasilkan kekuatan yang signifikan gitu. Oke, jadi secara ekonomi dan statistik ya, hasil ini menunjukkan bahwa produksi itu sangat dipengaruhi oleh tenaga kerja dan modal, sesuai dengan bagaimana teori fungsi produksi dari Cobb Douglas. Demikian presentasi saya mengenai analisis fungsi produksi Cobb Douglas. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.